Dari semua air-air ini terbagilah menjadi 4 atau menjadi 5 jenis air. Dilihat dari segi hukumnya. Yang pertama adalah air suci mensucikan, tidak makruh digunakan. Yaitu air apa? Air yang tercetak atau air yang terbentuk memang seperti itu dari awalnya. Yaitu warnanya bening dan lain sebagainya, memang tercetak seperti itu. Contoh misalkan ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu tentang alat-alat bersuci, yaitu ada 3. Yang pertama air, yang kedua batu, yang ketiga debu. Nah hadirin, dari penggunaan batu dan debu kita sudah membahasnya. Maka nanti prakteknya jangan sampai ketika kita nanti sakit kemudian sampai meninggalkan sholat selama kita masih sadar. Kenapa? Karena terhalangnya kita, karena susahnya untuk berwudu, masih bisa diganti dengan tayamum. Jadi tidak ada kata lain bahwa hidup itu memang harus sholat. Sholat itu perkara utama. Tidak ada kalimat yang bisa menjadi alasan untuk meninggalkan sholat, kecuali sudah tidak sadar. Kecuali itu saja. Makanya beberapa waktu yang lalu itu ada yang viral di media sosial, kan itu ya. Seberapapun kamu sholat, bahkan 5 waktu kamu tunaikan, tahajud juga ditunaikan, kemudian duha juga tunaikan, itu akan menjadi hal yang sia-sia jika tidak punya rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Ada ungkapan seperti itu, Pak. Hadirin, justru kalau kita balik, seberapapun kasih sayang, seberapapun toleransi, seberapapun kebaikan yang disebarkan kepada makhluknya Allah, tapi kalau nggak mau salat, maka itu tidak bisa dikatakan menjadi akhlak yang baik. Loh, kenapa hadirin? Dengan yang menciptakan saja nggak mau tunduk patuh, kok bisa dikatakan akhlak yang baik? Dengan yang menjamin hidup kita, dengan yang memberi nyawa pada kita, itu saja nggak mau taat, kok bisa dikatakan akhlak yang baik? Jadi bagaimana akhlak yang baik itu adalah sholat ditunaikan, kasih sayang juga ditunaikan, itu baru akhlak yang baik. Jadi kalau ada orang mengatakan hanya baik dengan tetangga nggak perlu sholat, salah, Pak. Atau kebalikannya, yang sholat terus tapi dengan tetangga buruk juga salah. Yang pas itu dengan Allah tunduk patuh taat, dengan sesama juga tunduk, dengan sesama juga saling menghargai, saling menyayangi, saling membantu. Loh, kenapa? Karena 2 perkara ini hakikatnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala semua. Sholat juga perintah sholat. Aqimi sholat itu berapa kali dalam Al-Quran. Tapi jangan lupa wa ta'amanu alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong untuk hal kebaikan, itu juga perintah Allah. Nah, kan begitu, Pak ya. Ini kadang orang kan pisah-pisah, ya kan? Ada orang yang menganut aliran kepercayaan, kan gitu ya. Nanti kemudian yang menghujat kepada yang sepuh, yang sholat jengkang-jengking aja belum benar, apalagi yang nggak mau sholat sama sekali, gitu loh, Pak. Ya kan? Harusnya begitu. Yang dengan tetangga sudah baik saja belum tentu benar, Pak. Apalagi yang nggak baik, nah, kan gitu loh. Apalagi di dalam pandangan manusia, Pak. Ini rahasia nih, Pak. Rahasia tapi saya sampaikan. Bapak kalau berbuat baik kepada sesama manusia, jangan pernah sekalipun mengharap balasan dari manusia itu, meskipun ungkapan terima kasih. Meskipun hanya ungkapan terima kasih, nggak usah mengharap, Pak.
Nyesel dengan nanti kalau menghadapi itu. Bapak bantu orang, alasannya ini perintah Allah. Perkara orang itu mau berterima kasih, perkara orang itu membalas, urusan dia bukan urusan saya. Yang penting saya sudah berbuat baik, selesai. Maka jenengan tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau Anda membantu orang kok mengharapkan balasan, manusia Pak. Saya kasih resep nih Pak. Manusia itu umumnya kalau dia dikasih mahal pasti nawar Pak. Ada dia barang kemudian mau membeli, harganya mahal, mesti nawar. Yang pertama. Kalau dikasih murah, hadirin rahmat Allah, minta gratis, ya kan? Berapa ini durian? 100.000, janganlah 80.000 gimana? Kan itu. Tapi kalau kemudian adalah ini sama ini 100.000 aja, 2 murah ini. Janganlah cuma 2, 3 gitu loh. Nah, kan itu masih minta murah. Kalau dikasih gratis nyacat Pak orang itu Pak. Wes menungso gitu-gitu. Ini durian gratis. Durian tawar ini kok dikasih-kasih. Sono wae kan itu ya kan. Dicacat aja manusia. Maka kalau kita berbuat baik kok jenengan mengharap balasan dari bangsa wes mesti kecewa Pak. Asli. Jadi gimana resepnya? Berbuat baik selesai. Urusan balasan Pak Ustadz, ya sekarang jumpa saya melingos Pak Ustadz, terus menurut saya biar aja melingos, saya bantu karena Allah bukan karena dia, ya, selesai tuh Pak, ya, nggak sakit hati ya. Tapi kalau kita mengharap dulu dia waktu kesusahan saya yang bantu Pak Ustadz, ya, gitu. Sekarang gimana, nggak ingat ya, gitu. Kecewa berarti ya, terbang nanti pahalanya. Lanjut ke awal tadi Pak. Nah, kita kemarin sudah membahas ini, yaitu sampai kepada tayamum. Maka hadirin, ini menunjukkan bahwa sholat tidak boleh ditawar untuk tidak dikerjakan, karena sholat itu kunci utama. Nah hadirin, sekarang alat suci yang pertama yaitu adalah air. Nah ini yang akan kita bahas panjang kalau kita membahas air ini Pak. Hadirin, kita mulai dari konsep pembahasan kita, konsep belajar kita, bahwa ketika kita mau mengetahui sebuah perkara secara lengkap, itu harus disisir dari syaratnya, kemudian rukun-rukunnya, kan gitu Pak. Nah, syarat wudhu kemarin yang kita bahas adalah suci dari hadas dan najis, kan itu Pak. Nah sekarang alat untuk menggunakan bersuci itu apa? Air, debu, batu. Debu, batu sudah kita bahas. Sekarang masalah air. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi gini Pak, sholat itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil hilangnya dengan berwudu, hadas besar hilangnya dengan mandi. Oke kan, sampai sini sudah paham semua, ini biasa. Hadirin, tapi mohon maaf, jangan menyangka bahwa semua umat Islam itu paham dengan hal ini Pak. Yang paling dasar sepertinya sama sekarang banyak yang tidak tahu Pak. Ah, masa sih Pak Ustadz? Bener Pak. Saya jumpa ada orang di Tanjung Pinang, Islam dia Pak, Muslim, tapi anaknya sudah 3, tata cara mandi menghilangkan hadas besar aja belum bisa Pak. Bahkan nggak tahu kalau ada mandi untuk menghilangkan hadas besar. Tapi dia Muslim, jadi habis berhubungan badannya sudah mandi biasa kemudian selesai gitu Pak. Apa nggak luar biasa Pak? Tapi nggak usah khawatir, asal masih punya iman yang kayak gitu aja ada harapan surga Pak. Asal masih punya iman, kan itu. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, sekarang masalah wudhu. Wudhu dan mandi kurang lebih syarat-syaratnya hampir sama saja Pak. Cuman nanti beda seluruh badan dan khusus anggota wudhu, bedanya cuma itu aja. Tapi ada syaratnya, syarat-syarat wudhu dan mandi hampir sama. Yang pertama, ma'ul mutlak, tersedianya air mutlak. Nanti saya bahas Pak ini.
Yang kedua hadirin yang dirahmati Allah SWT, sailanul ma, mengalirnya air. Ini syarat. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah SWT, yang ketiga adalah alla yakuna alaihi mughayyirun lil ma'i. Tidak adanya mughayyirun lil ma'i. Tidak adanya perkara yang bisa merusak kemutlakan air. Contoh begini Pak, ini contoh. Bapak habis pakai minyak wangi, ya kan? Betul nggak Pak? Ya kan? Kemudian Bapak wudhu, ambil air, mau dipakai untuk membasuh wajah. Kalau sampai air ini menjadi wangi sebab minyak yang ada di telapak tangan, maka airnya berubah dari air suci menjadi suci mensucikan, menjadi suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena sudah berubah menjadi wangi. Kurang lebih seperti yang kecil Pak. Jadi selama ini bagaimana Pak Ustadz? Misalkan Bapak mandi, kemudian wangi tangannya Pak, digunakan berwudu. Kalau sampai wanginya sabun itu merubah air ini Pak, maka justru wudunya tidak sah sebab airnya telah berubah baunya. Repot kan kalau tahu ilmu fikih, jadi malah repot toh Pak. Makanya nggak usah belajar ilmu fikih Pak. Kan itu kan. Tapi kalau nggak belajar selamanya jadi salah terus, kan itu repotnya gitu Pak. Nah hadirin yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat hadirin yang dirahmati Allah, Allah yakuna tidak adanya hailun, tidak adanya pembatas datangnya air ke kulit. Nah ini Pak. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adanya tidak ada najis ketika nanti mau berwudu. Jadi najisnya dihilangkan dulu sebelum berwudu. Nah hadirin, kita mulai dari yang pertama, adanya ma'ul mutlak, air yang mutlak. Begini hadirin, konsepnya air yang bisa digunakan untuk bersuci itu adalah air yang turun dari langit, ma nazala minas sama, yaitu air yang turun dari langit, dan ma kharaja minal ard, air yang keluar dari bumi. Konsepnya di situ Pak. Air yang turun dari langit, air yang keluar dari bumi itu menjadi air yang bisa digunakan untuk bersuci. Maka kemudian muncul 7 air itu Pak. Air salju, air embun, air sumur. Ini kan semuanya turun dari langit kemudian keluar dari bumi. Air sungai, air mata air, air hujan. Bisa. Cuma kemarin ada yang bertanya, Pak Ustadz bagaimana cara bersuci dengan air embun? Kan itu Pak. Ya Bapak kalau mau bersuci dengan air embun, kumpulkan dulu air embunnya sampai kemudian bisa digunakan berwudu. Bukan kemudian kita guling-guling di atas rumput itu berwudu, enggak juga kan? Pak lagi ngapa berwudu pakai apa? Air embun, kata Pak Ustadz kan bisa jadi ya guling-guling kayak gini Pak. Ya nggak bisa Pak, tetap ada ilmunya gitu loh. Kumpulin dulu air embun, maka kemudian bisa digunakan bersuci. Ada pertanyaan lagi kemarin, nah bagaimana hukumnya air AC? Kan itu Pak, dia kan tidak turun dari langit, tidak keluar dari bumi air AC itu. Hadirin, air AC itu terjadi karena apa? Sublimisasi atau apa Pak? Adanya pengaruh hawa dingin sehingga udara yang ada di kita ini kan udara kan mengandung air juga Pak. Dengan adanya proses itu sehingga malah menjadi butiran-butiran tetesan embun yang kemudian kumpul-kumpul menjadi tetesan air. Hakikatnya air yang ada di AC itu pun juga hasil daripada air yang turun dari langit. Jadi hukumnya ada yang mengesahkan karena termasuk suci mensucikan. Tapi ada yang nggak bisa, ya monggo silahkan. Tapi pendapat yang memisahkan, yang membolehkan ya silahkan dipegang, gitu loh Pak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep awal turun dari langit, keluar dari bumi, muncullah bermacam-macam air-air tadi. Tapi apakah semua air ini langsung bisa digunakan bersuci? Tunggu dulu.
airnya apakah bisa langsung digunakan bersuci? Tunggu dulu. Bisa jadi sah, bisa jadi tidak. Tapi konsep awalnya memang bisa mensucikan, bisa digunakan untuk menghilangkan najis, bisa juga digunakan untuk berwudu, untuk menghilangkan. Dari semua air-air ini terbagilah menjadi 4 atau menjadi 5 jenis air. Dilihat dari segi hukumnya. Yang pertama adalah air suci mensucikan, tidak makruh digunakan. Yaitu air apa? Air yang tercetak atau air yang terbentuk memang seperti itu dari awalnya, yaitu warnanya bening dan lain sebagainya, memang tercetak seperti itu. Contoh misalkan ya air yang sering kita pakai, air PDAM dan lain sebagainya, itu kan air yang memang seperti itu adanya. Kemudian kalau air sungai yang warnanya coklat karena pengaruh tanah, boleh tidak? Sah Pak, suci mensucikan. Karena air yang ada di sungai itu pada dasarnya dia adalah air yang bening, cuma tercampur oleh tanah, maka menjadi coklat. Bahkan nanti di bab surat lagi Pak, air sungai yang coklat seperti itu Pak, karena tercampur oleh tanah, itu kalau digunakan untuk menghilangkan najis anjing malah enak lagi Pak. Bapak tinggal masuk ke situ, goyangkan 7 kali, selesai Pak. Gitu. Misalkan Bapak sandalnya nginjak tai anjing, kan gitu Pak ya. Maka di situ nanti gesut-gesutkan di situ sampai hilang betul ainiyahnya, dohirnya. Nanti di najis itu ada ainiyah, ada hukmiyah. Kemudian goyang-goyangkan, kalau sudah bersih goyang-goyang 3 kali sudah selesai. Harus kemudian salah satu dicampur dengan debu, nggak usah, karena di situ sudah mengandung tanah. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama air suci mensucikan, tidak makruh digunakan. Ya sudah, air yang sama seperti ini. Yang kedua, air suci mensucikan tapi makruh digunakan, yaitu air musafas. Air yang terkena panas matahari, kemudian dia digunakan bersuci. Ini hukumnya air ini wudunya sah. Jangan salah Pak ya, jangan salah. Hukum air musamas digunakan untuk berwudu, digunakan untuk mencuci najis, sah semua Pak, bukan tidak sah, tapi makruh. Kenapa? Karena ada unsur untuk buat kesehatan, ada ketidakbaikannya. Jadi misalkan begini Pak, Bapak mau wudu, kemudian tampungan air kan kena panas tuh, ya kan? Sementara panasnya tidak, tampungan air kan nggak mungkin terbuat dari emas juga kan, gitu kan? Paling dari galon kuning itu kan. Sempat terbuat dari emas kan habis itu ya kan, gitu. Kayak telin orang semua ya kan. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka ketika terkena panas atau air PDAM yang masuk ke dalam pipa dan terkena panas, itu sama semua Pak. Tapi apakah sah digunakan berwudu? Sah, hanya makruh saja, karena dikhawatirkan nanti kalau sering memakai seperti itu kulitnya bisa belang-belang gitu loh Pak, baros. Makanya itu dimakruhkan. Tapi wudunya asal memenuhi syarat dan rukunnya sah. Bahkan kemakruhan itu hilang jika ternyata hadirin memang dibutuhkan air hangat. Contoh misalkan begini Pak, lagi musim dingin yang luar biasa, maka Anda boleh memakai air hangat untuk berwudu. Kalau di sini kan dinginnya seberapa sih Pak? Ya kan nggak terlalu dingin juga ya kan. Tapi kalau di daerah kami Pak, Temanggung, Dieng, Mas Wonosobo itu Masya Allah Pak. Kami jam 6, jam 7 berangkat sekolah itu penuh kabut, itu udah biasa Pak. Nggak nampak depan mata itu biasa. Ya kan. Makanya kadang kalau pas datang dinginnya itu Pak, banyak orang yang kemudian menjarang air, kemudian digunakan dicampur dengan air dingin, kemudian digunakan berwudu. Ya tetap sah, bukan tidak sah. Bahkan makruhnya hilang karena ada unsur darurat. Gitu Pak. Ini namanya air musamas, makruh digunakan. Tapi yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Contoh yang real yang sudah terjadi adalah air kopi, air teh,
air kelapa muda, itu suci tapi tidak mensucikan. Tapi ada juga nanti air yang tadinya suci mensucikan berubah menjadi suci tidak mensucikan. Ada, nanti kasusnya saya sampaikan di belakang. Yang keempat adalah air mustakmal. Air yang sudah berubah dari tadinya suci mensucikan menjadi suci tidak mensucikan karena sudah dipakai menghilangkan najis dan menghilangkan hadas. Namanya air mustakmal. Tambahan lagi Pak, ada air mutanajis. Air mutanajis itu airnya tadinya suci menjadi najis karena terkena najis, maka menjadi air mutanajis, tadinya suci. Ada lagi nanti air najis. Jadi tidak cuma empat pada ghalib umumnya, tapi kalau terperinci lagi ada air najis. Air najis itu memang zatnya najis Pak. Contoh air najis, air kencing. Air kencing itu najis, nggak pernah najis. Kalau mutanajis tadinya suci kena najis jadi najis. Tapi kalau air najis ya memang zatnya najis. Bukan air mutanajis. Contoh darah itu najis Pak. Termasuk darah kita itu najis. Jadi bagaimana kalau gusi terlalu mengeluarkan darah? Kalau terus menerus memang karena penyakit dimakfu. Tidak, harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan Pak? Di pembahasan di najis Pak. Apalagi hadirin darah yang dimakan haram hukumnya Pak. Contohnya yang pernah saya sebutkan apa Pak itu makanan yang dari buah darah itu, kalau kami bilang namanya dideh. Dideh itu haram Pak. Gitu. Tapi ada yang suka yang hobi juga dideh. Saya geli juga. Saya masuk angkringan ada dideh nggak jadi makan Pak. Tapi kalau kedak saya makan Pak. Ya ini. Kedak tahu Pak, kedak. Ampas tahu itu loh Pak. Ya kan? Tahu kan Bu ampas tahu? Kok ampas tahu apa? Bunga tahu itu loh. Bunga tahu. Nah itu dijadikan kedak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu air najis. Ada yang air suci tapi haram digunakan. Suci mensucikan tapi haram digunakan. Contohnya apa? Air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Bapak wudhu pakai air jarang gitu Pak. Air yang mendidih haram hukumnya Pak. Lu kok bisa madorot gitu, glodok semua Pak ya ini. Kenapa? Ya karena memang tidak boleh haram gitu, madorot bagi kita. Atau yang terlalu dingin Pak, sudah hawanya di Bapak pakai air yang super dingin lagi Pak, itu juga haram, madorot namanya. Itulah Islam Pak. Jadi ukuran fikih itu begini Pak, yang namanya fikih itu ada tujuannya. Syariah itu dibuat ada tujuannya, namanya maqasidus syar'i. Jadi syariah itu dibuat untuk melindungi atau untuk tujuannya 5 perkara. 1, hadirin lihifdil nafs, untuk melindungi jiwa. Yang kedua lihifdil, melindungi agama. Begitu seterusnya Pak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini pembagian hukumnya, jenis-jenis airnya. Nah sekarang bagaimana sih dari satu hukum air berubah menjadi hukum air yang lain? Apakah bisa? Bisa Pak. Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mazhab Syafi'iyah ada klausul aturan antara air sedikit dengan air banyak. Air sedikit, air yang kurang dari 2 kolah. Jadi kulatain, 2 kolah itu bukan satu kolah satu bak begitu Pak. Memang satu bak sebutannya 2 kolah, kulatain sebutannya itu Pak. Itu loh. Bukan yang namanya 2 kolah itu 2 gayung jadikan 1 kemudian 2 gayung, itu enggak Pak. Jadi sebutan saja itu. Kalau dalam bahasa fikih itu namanya kulatain. Karena kulatain itu adalah isim tasniyah, maka kemudian menjadi 2 kolah. Padahal 2 kolah itu ya satu tempat, cuman tempat itu disebut, ukuran itu disebut dengan 2 kulatain, dengan 2 kolah. Nah berapa sih ukuran 2 kolah? Ukuran 2 kolah itu panjang, lebar, tinggi sama Pak, 60 kali 60 kali 60 cm persegi. Itu 2 kolah. Jadi 1 tiro, 1 tiro, 1 tiro. Nah kurang lebih adalah 60. Maka 60 cm itu hadirin yang dirahmati Allah, ukuran lebar, panjang, dan dalamnya.
Itu batas ambangnya. Kurang dari itu disebut air sedikit, lebih dari itu disebut air banyak. Kalau untuk air yang banyak ini Pak, lebih dari 2 kolah, andai kan ada najis masuk sekalipun, atau barang perkara apapun, asal tidak merubah bau, warna, rasa, maka tetap menjadi suci mensucikan. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, kalau air yang kurang 2 kolah, ini rentan, riskan, beresiko tinggi. Kemasukan sedikit saja dari perkara najis menjadi najis semua. Bapak punya baknya agak kecil, waktu mau mandi tengok di bawahnya kok ada tai cecak, maka menjadi najis semua. Nah sekarang bagaimana cara mensucikannya? Kan gitu Pak. Kalau dibuang kan sayang Pak Ustadz. Nah begini Pak, saya ilustrasikan kasus dulu Pak, hukum. Ada yang bertanya dulu Pak, bagaimana hukumnya sumur yang kemasukan ayam kemudian sampai berbau bangkai, kan itu Pak ya. Nah, bagaimana begini? Air sumurnya itu belum berubah apanya? Tengok airnya begini, air sumur yang kemasukan bangkai, tengok airnya dulu. Kalau airnya sedikit kurang dari 2 kolah, maka najis air itu Pak. Tapi kalau airnya banyak lebih dari 2 kolah, bisa najis, bisa tidak. Kalau airnya sudah berubah bau dan warnanya, najis. Tapi kalau airnya belum berubah bau, warna, rasanya, nggak najis Pak. Tinggal ambil aja kalau airnya banyak. Sekarang posisinya kalau airnya sedikit jadi najis, ada 2 alternatif Pak. Yang pertama, biarkan dulu air itu sampai lebih dari 2 kolah, maka nanti menjadi suci mensucikan dengan sendirinya sampai hilang perubahan dari bau, warna, dan rasa tadi. Yang kedua, diri yang dirahmati Allah, tambahi air sehingga nanti lebih dari 2 kolah. Nah, konsepnya begitu Pak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita ingin berwudu, sediakan dulu air mutlak tadi, yaitu air yang suci mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan airnya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekarang bagaimana kasus-kasus yang terjadi? Nah begini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kasus-kasus Pak ya, studi kasus itu agar kita paham. Setelah kita tahu bahwa yang air bisa digunakan bersuci itu yang turun dari langit keluar dari bumi, oke. Kemudian ada 7 jenis air-air yang tercipta dari itu, yang Allah ciptakan dari itu. Air laut, air semuanya itu adalah min manabatis manazala minas sama wa akhraja minal ard. Kan itu Pak ya, air ini. Kemudian pembagian hukum-hukum sudah paham kita, ada jenis-jenisnya. Nah kemudian ada air yang bisa berupa hukum dan ada air yang tidak bisa berupa hukum, yaitu klausulnya air sedikit dan air banyak, ukurannya 2 kolah tadi. Nah sekarang kita contoh kasus yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ketika kita berwudu, ya kan, top airnya di sini Pak. Maka kemudian yang pertama tadi, ketika tangan kita wangi, kemudian kita hirup airnya, kok airnya menjadi wangi juga, maka air ini turun derajatnya. Yang tadinya suci mensucikan menjadi suci tapi tidak mensucikan karena sudah berubah baunya. Air sedikit yang berubah, salah satu dari 3 ini, baunya, warnanya maupun rasanya, maka berubahlah hukum air tersebut. Yang pertama. Kasus yang kedua, hati-hati Bapak, yang namanya air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci. Air itu kalau mencampuri perkara air kecil, air sedikit, maka bisa berubah air sedikit saja. Contoh begini, Bapak wudu, saya berniat untuk menggunakan air kecil. Yang satu ini namanya air apa Pak? Mustakmal. Kemudian Bapak ambil yang kedua, mau diginikan, netes-netes air mustakmal tadi Pak, maka tengok tetesannya. Kalau tetesannya itu kok banyak, apabila diumpamakan yang menetes itu adalah air teh dan sudah berubah, mampu merubah warna di sini,
maka yang di sini menjadi mustakmal. Maka kalau wudhu itu begini, saya perlihat berwudhu menggunakan atas kecil, ambil agak segini, jangan di sini ambilnya nanti Pak. Begini kan. Kemudian hati-hati jangan mendolimi orang. Kalau wudhu itu, wudhu aja kok yang mendolimi orang itu Pak ya. Bagaimana wudhu mendolimi orang? Kalau raut itu Pak, pas muka itu campakkan ke mukanya. Bio, ayah kan kesini kemari Pak. Ini kan menjadi mustamal. Sempat tetangganya pas mau gini pas Anda jenengan sama semua Pak. Anda jadi nanggung dia sholat. Jangan mendolimi orang. Walaupun dalam berwudu, termasuk dolim itu ibu bapak, ya kan? Klausul dolim itu kan watu syai'in bi ghairi ahli bahwa dolim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu termasuk perbuatan dolim, kan gitu. Ada orang nggak pantas, nggak mempunyai kemampuan, dipaksakan duduk di situ, itu perbuatan dolim Pak. Dia mesti akan dolimi orang lain. Termasuk yang kalau di masjid itu bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang sandalnya bagus-bagus, kalau ditengok ada tulisan batas suci jangan naik. Ini kadang enggak, mentang-mentang sandalnya bagus baru beli, ya kan, ada tulisannya batas suci naik juga ya Bu ya kan, itu kan bahkan dekat betul lah dengan pintu masjid utama, biar orang kalau lewat nampak itu ada sepatu. Nah hadirin, itu perkara kecil seperti itu tapi itu dolim. Kok dolim? Karena sudah ada batasannya, yang najis jangan naik. Artinya ketika kita mau naik wajib lepas alas kaki. Kalau kita kemudian paksakan, yang pertama dolim kepada diri sendiri, karena setiap perbuatan kesalahan itu konsekuensinya terhadap badan kita Pak. Yang kedua mendolimi orang lain. Ya kalau orang lain tahu di situ ada bekas tapak 3 Pak. Kalau enggak dia main terjang saja, akhirnya sholatnya menjadi tidak sah gara-gara najis, Bapak Ibu yang menanggungnya. Makanya hadirin, kalau ke masjid pakai sandal biasa saja agar tidak takut kehilangan. Nah kan itu Pak ya. Lanjutkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika air sedikit ini tercampur sesuatu yang mustamal, menjadi mustamal semua. Contoh lain hadirin yang dirahmati oleh ibu-ibu ketika mencuci. Mencuci itu harus disiram Ibu. Bukan kemudian celup-celupkan terus sudah celup-celupkan terus najisnya kemana-mana nanti Pak. Nah nanti ini akan saya bahas pada waktu kita membahas najis. Jadi najis itu ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Nanti kita bahas cara menghilangkannya di situ. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian contoh lagi yang sering terjadi adalah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kolam bak yang sedikit sudahlah sedikit tampungannya, di bawahnya ada tai cecaknya, kita nggak mau ngurasnya juga Pak. Akhirnya ketika nanti kurang dari kolam menjadi najis lagi, kurang dari kolam menjadi najis lagi, begitu seterusnya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itu air yang sedikit. Tapi kalau air banyak, asal tidak berubah warna, bau dan rasa, nggak ada masalah, selesai. Asal air banyak. Bahkan nanti Bapak Ibu, kalau Bapak nanti, mohon maaf, kalau Bapak punya hadas besar, kemudian kok mau mandi, ya kan, sekaligus berwudu bisa Pak. Yang pertama Bapak masuk misalkan ada kolam renang ya. Bapak dalam keadaan hadas besar, Anda langsung masuk di dalam, kemudian nggak nampak semuanya, di dalam berniat, saya berniat mandi menghilangkan hadas besar, dan juga saya berniat berwudu. Cuman itu aja, naik sah semuanya Pak. Hadas besarnya hilang, hadas kecilnya hilang. Tapi dengan catatan hadirin yang dirahmati Allah, tenggelam semua. Kalau pas begitu kemudian ternyata naik, pantatnya ikut naik, punggungnya naik, ya nggak sah nanti Pak, gitu. Karena harus tenggelam semua. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kasus air. Makanya hadirin ibu-ibu, kalau memang mencuci siram. Kalau begitu airnya jadi banyak, enggak juga. Caranya gini, pakai ember. Saya sering ngajarin istri begini. Gini caranya. Selesai. Ya, ada banyak beberapa ini oblak atau apa Pak, ember itu. Ya kan? Nah, yang habis diputar masukkan ke oblak.
ya kan? Setelah ada beberapa pisahkan, kemudian yang baru keluar dari mesin cuci masukkan ke bekas itu sabun tadi Pak. Nah kemudian ambil satu-satu yang atau dua atau berapa ya, ambil yang bersih, air bersih untuk membilas najisnya, maka itu sudah bisa. Satu yang tadi sudah dihilangkan sabunnya, kandungan sabunnya, kemudian dibilas yang terakhir, tumpahannya ditampung ke bak yang digunakan untuk menghilangkan sabunnya. Jadi setelah totalitas hilang semua sabunnya, baru kemudian disiram. Itulah hadirin untuk ngirit air bisa gitu. Nah ini hadirin, yang pertama adalah air mutlak. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, wasaniha, syarat yang kedua adalah jaryul ma, mengalirkan air ala udhi atas anggota. Jadi begini Pak, begini. Ini masih berapa menit lagi Pak Edi? 10 atau 8 ya? Ya 8 ya, nanti yang 2 untuk apa? Persiapan. Yang kedua hadirin, wudhu itu adalah mengalirkan air kecuali bagian kepala. Kalau bagian kepala itu memang mashul ma'i, mashul roksi, mengusap kepala. Tapi kalau selainnya sailanul ma, mengalirkan air. Makanya nanti kalau wudhu jangan kemudian gini kan cuma dikok-kok gini aja. Ada yang wudhu itu begini Pak, Masya Allah Pak, air ditampung, habis ditampung diginikan, baru kemudian diginikan Pak. Lalu fungsinya yang nampung itu untuk apa gitu loh, ya kan? Yang lebih parah lagi ketika buang air kecil, pakai satu gayung, masukkan apa tangannya, kemudian melapkan burungnya, habis itu masukkan lagi, dilapkan lagi, habis itu masukkan, dilapkan, habis itu malah ke baju, ya wis najis kabeh, bubar semua Pak, ya kan? Nah inilah pentingnya belajar ngaji itu Pak. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, nanti kalau mau berwudu kecuali kepala, semua harus ada air yang mengalir itu. Nah sekarang problem ini, bagaimana kalau naik haji? Kadang pakai satu semprotan itu bisa nggak Pak Ustaz? Bisa. Tampung dulu, semprot, tampung sini, diginikan, baru kemudian diratakan. Ini baru bisa Pak. Gitu loh. Tampung lagi dulu, kemudian diginikan. Baru asal sampai air mengalir baru diratakan boleh. Tapi kalau nggak ada air yang mengalir, cuma embunnya kan keluar, nggak sah Pak. Gitu. Ini makanya hati-hati sekali belajar masalah sailanul ma. Tapi untuk Rasulullah bisa satu sok itu kurang lebih 300 ml jelas bisa nggak? Bisa, saya tetap bisa kok. Ya, kan? Ambil, saya punya untuk menggunakan sekecil karena Allah Taala. Ambil sedikit, diingat, ratakan, ya kan? Walaupun tidak sempurna, ya kan? Kalau Rasulullah kan sempurna, kan itu kan? Wawalam, apakah kemudian keluar terus airnya dari ukuran itu kan bisa juga. Karena Rasulullah itu kan pernah ya kan memasukkan tangan ke dalam bejana, airnya keluar terus nggak berhenti gitu loh Pak. Nah itu udah beda, memang Rasulullah mukjizat kan gitu kan. Kalau kita ini paling mentok-mentoknya karomah. Kalau karomah itu hadirin itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ma'rifatullah, orang yang waliullah, orang yang ma'rifat itu tidak menunjukkan karomah. Bahkan kalau nampak nanti karomahnya, dia malah menyingkir. Jadi hadirin, nanti kalau habis belajar fikih Pak, kita belajar tasawuf. Kita belajar akhlak yang mulia ala sunnah Rasulullah SAW. Maka tasawuf kita itu mengikuti tasawufnya Imam Ghazali yang berbasiskan kepada dalil hadis dan sunnah Rasulullah SAW. Yang tadi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kadang apa Pak ya, udah nanti aja, nanti nggak sampai nih, nggak selesai butuhnya nih Pak. Jadi hadirin, mengalirkan air jangan cuma diusap, jangan begini kemudian dibuang kemudian baru begini, enggak, harus begini sehingga nampak air itu mengalirnya. Tangan juga begitu, kaki juga begitu Pak.
harus ada mengalirnya air. Kemudian hadirin, tidak adanya hail antara air dengan kulit. Hail itu penghalang. Jika masih ada penghalang antara air dengan kulit, bersihkan dulu. Contoh penghalangnya apa Pak? Tinta, ya kan? Minyak yang kental, kemudian inai. Tapi kalau bekas inai nggak masalah kan itu Pak ya. Jadi hadirin ada mata apa lagi Pak? Oli ya kan itu kan? Itu pokoknya yang mampu adanya air itu nggak bisa tembus ke kulitnya. Tapi meskipun minyak, kalau tembus pandang nggak masalah. Contohnya misalnya begini. Dulu zaman kita ini kan sering pakai Okana. Okana tahu nggak Bu? Hand body, ya kan? Sekarang kan masih ada hand body itu. Nah, kadang kita kan mau pakai hand body Bu. Nah kemudian hand body itu kan minyak Pak, ya kan? Mengandung unsur lemak kan itu. Sehingga nanti ketika kena air dia akan meset. Nah, bagaimana hukumnya itu? Termasuk bedak Kelly. Tahu Bu bedak Kelly Bu? Nah, Ibu kalau bedak Kelly auto langsung jadi putih semua, ya kan itu kan. Mukanya putih tapi kaki sama lengannya sawo matang. Ya kan itu kan. Belang namanya. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana hukum memakai bedak Kelly? Iya kan? Padahal itu adalah kadang air yang datang itu meleset, tidak langsung tembus ke kulit. Hadirin, asal tidak nampak secara mata dohir bahwa ada sesuatu yang menghalangi kulit, nggak masalah Pak. Jadi begitu pakai bedak itu kan antara kulit itu pori-porinya kan tetap masih nampak Pak, tetap nggak masalah. Kecuali kalau kayak tinta tadi Pak, kan memang benar-benar nutup pori-pori Pak. Nah kalau itu karena tidak menjadi sesuatu yang bisa dinampak oleh mata, maka hukumnya menjadi sah. Jadi Bapak nggak usah khawatir kalau habis pakai body kemudian Bapak berwudu, sah itu Pak, insya Allah tetap sah. Karena dia tidak menghalangi datanya air ke kulit. Tapi kalau menghalangi menjadi tidak sah, bersihkan dulu Pak, jangan buru-buru. Makanya Pak, begini Pak, begini. Kadang ada orang yang belajar fadilah, keutamaan, kan gitu toh. Ketika belajar keutamaan, maka kemudian ketika dia mengetahui bagaimana takbiratul ihram nilainya, demi mengejar takbiratul ihram kita ada wudunya malah berantakan, gitu loh. Nah ini hati-hati sekali. Jangan sampai gara-gara mengejar nilai ibadah yang lain, justru yang fardu seperti halnya wudu dan sebagainya ini menjadi terbengkalai. Tetap harus tunaikan sebaik mungkin. Makanya sebelum berwudu hadirin periksa dulu. Kalau ada sesuatu manik, sesuatu khail, sesuatu yang menghalangi datangnya air kulit, bersihkan dulu. Sama dengan adanya najis. Sebelum berwudu kalau ada najis, bersihkan dulu Pak. Jangan membersihkannya pada waktu wudu, jangan. Tapi Bapak Ibu bersihkan dulu najisnya, baru setelah itu berwudu. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana syarat berwudu itu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah masuk waktu sholat bagi yang daimul hadas. Ada orang yang daimul hadas. Daimul hadas itu apa? Dia terus menerus mempunyai hadas, terus beser terus Pak. Beser itu Pak nggak terasa kadang. Tahu-tahu keluar begitu. Kalau perempuan mungkin kayak keputihan ya Bu ya, sehingga dia tidak terasa keluarnya. Kalau laki-laki ini beser, gitu. Penyakit perempuan itu kalau nahan wudu nggak bisa lama karena pengen kentut, gitu. Biasanya nahan angin itu nggak kuat. Tapi hadirin nanti kalau ada kayak ini angin ini kentut nggak ya, kentut nggak, itu berarti kadang setan yang narik urat sekitarnya. Sama dengan kita Pak, kayaknya sudah duduk pokoknya masih ada yang keluar keleler gitu kan. Dari kemaluan kita, ini air kencing nggak ya, air kencing nggak ya, itu nanti kita bahas ketika istinja Pak. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga yang singkat ini bermanfaat, semoga yang singkat ini menambah ilmu pengetahuan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.